Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Dongeng Tengah Malam bersama saya, Pak D. Alvan. Apa kabar semuanya? Semoga selalu diberikan kelancaran dan kemudahan. Amin. Kali ini saya akan membawakan kiriman cerita dari Mbak Titi ya. Mungkin ada yang masih ingat mengenai mes tua. Jadi ini kelanjutan cerita Mbak Titi waktu tinggal di mes tua tersebut. Kalau yang belum mendengarkan cerita dari mes tua bisa dicari ya cerita mes tua ini biar bisa mengikuti kelanjutan dari ceritanya Mbak Titi ini. Tapi sebelumnya untuk yang belum subscribe jangan lupa subscribe, like dan komentarnya ya, ketik komentar. Untuk yang di Spotify jangan lupa follow untuk mengikuti cerita terbaru dari Dongeng Tengah Malam. Baik, kita langsung ke ceritanya Mbak Titi mengenai cerita mes tua yang kali ini dikasih judul sama Mbak Titi ya. Itu judulnya Noni Belanda. Langsung saja kita ke ceritanya. Kali ini Mbak Titi akan menceritakan lagi pengalaman mistis yang dialami. Tempatnya masih sama, yaitu di kota di ujung timur Indonesia ya. Dan masih di rumah yang sama, yaitu mes tua. Rumah horor menurut Mbak Titi ini. Mungkin sedulur pendengar Dongeng Tengah Malam semua ini masih ingat ya, waktu Mbak Titi ini tinggal di mes yang usianya sudah sangat tua, seorang diri. Sebenarnya rumah yang ditinggali Mbak Titi ini tidak jauh dari jalan raya utama di kota tersebut, karena kantornya memang ada di pinggir jalan raya utama atau protokol, atau bisa dibilang pusat kota lah. Sedangkan rumah Mbak Titi di belakangnya itu sedikit gambaran ya mengenai lokasi sekitar kantornya Mbak Titi ini. Di depan kantornya Mbak Titi itu ada dua ruas jalan yang pas di depan kantor arahnya menuju ke atas atau arah bandara udara kota tersebut. Kalau yang seberangnya kantor itu arahnya ke bawah atau ke arah RSUD dan pelabuhan besar. Jadi di sekitar situ banyak toko-toko baju, sepatu dan lain-lain. Jadi banyak toko-toko lah ataupun penjual makanan. Kalau sore itu rame sampai sekitar jam 10 malam. Di samping kantornya Mbak Titi ini ada gang yang lebarnya itu muat satu mobil truk untuk masuk ngantar alkes. Jadi di gambaran cerita yang lalu ya, jadi rumah mes tua tempat Mbak Titi ini selain bisa untuk tempat tinggal juga dijadikan gudang untuk obat-obatan maupun alkes. Lalu di sebelah rumah itu ada tetangga yang rumahnya dipagar tembok tinggi, serta pintu gerbangnya yang tingginya itu sama dengan tembok rumahnya. Jadi Mbak Kiki nggak bisa lihat ke dalam. Namanya itu Ibu Nurma. Waktu hampir 1 tahun tinggal di situ, Mbak Titi ini belum pernah bertemu atau bertatap muka dengan beliaunya atau Bu Nurma ini. Yang Mbak Titi sering ketemu cuma dengan seorang ART-nya saja. Sebenarnya di dalam rumah itu banyak yang tinggal, karena Mbak Titi sering dengar suara-suara bercanda atau suara anak-anak kecil yang teriak-teriak. Tapi ya itu karena pintu pagarnya selalu ditutup, jadi Mbak Titi nggak tahu berapa keluarga yang menempati rumah itu. Nah, cerita ini dimulai saat memasuki bulan puasa Ramadan. Hari itu pas hari Minggu ya, kantor kan tetap buka sampai sekitar jam 10 malam. Karena masih tempo atau belum terlalu malam, Mbak Titi ini cari makan di warung yang ada di seberangnya kantor. Karena di situ banyak orang Jawa jualan makanan ya. Sambil ngobrol ramai-ramai sama teman-teman, sampai Mbak Titi dan
teman-temannya tuh lupa waktu ya, karena bareng-bareng ya. Biasa kalau bareng-bareng sama temen apalagi sekantor itu biasanya kalau ketemu di luar kan lebih akrab ya. Sampai akhirnya sekitar jam 10 malam Mbak Titi dan teman-temannya pun bubar dan pulang ke rumah masing-masing. Ya seperti biasa katanya Mbak Titi, kalau pulang ke rumah lanjut mandi itu aman-aman saja, nggak ada hal-hal yang aneh. Mbak Titi pun masuk ke kamar dan melihat jam hampir pukul 11. Karena waktunya sudah bebas ya, Mbak Titi pun ambil HP dan menelpon anaknya. Awalnya sih katanya lancar-lancar saja, tetapi beberapa saat kemudian sinyalnya mulai error. Jadi nyambung putus. Di kota itu memang sering begitulah. Kadang Mbak Titi harus panjat tembok untuk cari sinyal atau cari tempat yang lebih tinggi. Karena Mbak Titi ini masih rindu dan masih pingin ngobrol, ya akhirnya Mbak Titi mencoba keluar rumah dan berdiri di atas teras sambil nyandar di pilar kayu. Dan di situ memang dapat sinyal dan Mbak Titi pun lanjut ngobrol sama anaknya. Lah, saat asik-asiknya ngobrol, pintu ruang tamu yang tadinya ditutup sama Mbak Titi, tiba-tiba gagang pintunya berbunyi, ceklek. Seperti ada yang mau buka pintu dari dalam. Dan pelan-pelan pintunya itu terbuka sampai setengah saja. Berhenti beberapa saat lalu menutup kembali dengan sendirinya dan mengancing sendiri, ceklek gitu. Mbak Titi pun terdiam dan jantungnya pun mulai deg-degan. Sampai teriakan anaknya di seberang di telepon itu tidak didengarkan sama Mbak Titi. Sesaat katanya Mbak Titi, saat itu rasanya mati rasa. Lalu segeralah Mbak Titi ini jawab telepon dari anaknya dan Mbak Titi bilang terus terang ke anaknya itu kalau pintu rumahnya tiba-tiba terbuka dan tertutup sendiri. Di seberang anaknya itu kayaknya ada rasa khawatir sama Mbak Titi, karena dari cerita Mbak Titi kan ya siapa yang gak khawatir ya, orang tuanya tinggal sendirian di situ, nggak ada siapa-siapa kok tiba-tiba pintu bisa buka dan nutup sendiri, ya pastilah khawatir. Makanya anaknya Mbak Titi pun segera menyuruh Mbak Titi untuk masuk ke kamar karena ya khawatir tadi. Akhirnya Mbak Titi pun masuk ke dalam rumah, memeriksa seluruh rumah, tapi nggak ada siapa-siapa. Tanpa pikir panjang Mbak Titi pun lari langsung masuk ke kamar. Di dalam kamar Mbak Titi ini merasakan ada hembusan angin yang dingin sekali katanya. Mbak Titi merasa tidak nyaman lah, pastilah merasa tidak nyaman karena ada sesuatu yang beda ya. Mbak Titi pun diam menyambar di tembok dekat tempat tidur. Nggak lama setelah itu terdengar suara seperti besi yang berjatuhan dari atap rumah ya. Gerompiang seperti itu katanya. Mbak Titi pun mulai gemetar ya, siapa yang nggak gemetar ya. Nggak lama lagi setelah suara tadi ya, ada suara berpuluh-puluh balok kayu itu seperti dilempar dari atas dan suaranya bisa dibayangkan ya, gemuruh seperti rumah roboh. Dan Mbak Titi pun ya mulai menangis ketakutan, nggak tahu apa yang harus dilakukan gitu. Kemudian Mbak Titi pun sadar, dia mengambil HP dengan tangan yang masih bergetar ya. Mbak Titi pun menghubungi teman kantornya yang namanya Steffi. Begitu ditelepon dan tersambung, Mbak Titi pun menangis minta tolong dia supaya datang ke mes tersebut untuk melihat sebenarnya ada apa di rumah yang ditinggali Mbak Titi. Mendengar tangisan Mbak Titi di telepon, temannya pun langsung mengiyakan dan sekitar 15 menit dia sudah sampai di rumah tempat Mbak Titi ini.
sambil mengajak seorang teman lagi yang namanya Eri. Mereka berdua adalah drivernya di kantornya Mbak Titi ya. Saat sampai di rumah Mbak Titi ini, mereka berdua kaget melihat Mbak Titi yang masih bergetar badannya sambil menangis sesenggukan. Lalu Mbak Titi pun ceritalah semua kejadian yang dialaminya. Setelah mendengar cerita Mbak Titi ini, mereka pun berdua lalu memeriksa seluruh bagian rumah, mulai dari gudang belakang dekat sumur, kamar mandi samping kanan rumah, samping kiri rumah, tidak ada yang aneh. Ketika mereka sampai di kamar ketiga yang dekat dapur, tiba-tiba Steffi ini berhenti dan bertanya sama Mbak Titi, "Mbak, kau yang buka pintu kamar ini kah?" Mendapat pertanyaan dari Steffi, Mbak Titi pun kaget. "Enggak, Stef, saya enggak pernah sentuh kamar itu," jawab Mbak Titi. Kemudian Steffi pun noleh ke arah Eri. "Ri, kau yang buka pintu kamar ini kah?" tanya Steffi. "Enggak, bikin apa coba buka-buka pintu itu? Itu pintu terkunci sudah lama," katanya si Eri. "Enggak bisa dibuka dan juga kuncinya sudah hilang," sambil jelasin ya Eri ke Steffi ini. "Lalu kenapa bisa terbuka?" tanya Steffi sambil terus ngeliatin ke arah Mbak Titi. "Saya enggak tahu, Stef. Kau bikin saya takut deh," teriak Mbak Titi ya. Akhirnya Steffi pun mengajak Erik untuk menutup pintu kamar tersebut. Ditarik dan dibanting kuat-kuat oleh mereka berdua. Dan tertutup lagi dan terdengar seperti terkunci dengan sendirinya. Lalu Steffi coba menendang daun pintu, tidak terbuka. Akhirnya karena tidak ada sesuatu yang mencurigakan, mereka berdua pun pamit pulang dan berpesan kalau ada apa-apa supaya menghubungi mereka. Tentu saja hal itu membuat Mbak Titi ini hatinya lega ya. Dan malam itu meski gelisah, Mbak Titi pun tetap bisa tidur. Paginya saat Mbak Titi mau ke kamar mandi untuk ambil wudhu, saat Mbak Titi melewati kamar ketiga, betapa shock Mbak Titi melihat pintu kamar itu sudah terbuka sendiri lebar-lebar. Dan Mbak Titi pun tidak balik badan, tetap lanjut jalan sambil berdoa dalam hati, "Ya Allah, tolong jaga saya." Pagi harinya sebelum berangkat kerja, Mbak Titi ini coba memberanikan diri masuk ke kamar 3 yang pintunya sudah terbuka lebar ya. Kamarnya itu lembab dan bau anyir, pengap. Karena dengan bau seperti itu ya, akhirnya Mbak Titi pun sengaja pintunya itu tetap dibiarkan terbuka. Alasannya ya daripada terus Mbak Titi terkaget-kaget lihat pintu terbuka sendiri, ya mending dibiarin terbuka saja. Sampai di kantor, ternyata Mbak Titi ini menceritakan kejadian semalam ke Big Boss-nya. Dan alhamdulillah Big Boss-nya pun mengerti dan tanggap dengan kejadian yang dialami Mbak Titi. Akhirnya memperkerjakan seorang satpam yang jaga di depan rumahnya Mbak Titi tiap malam. Dan juga 2 ekor anjing yang ditempatkan di samping rumah. Hari berikutnya, hari Senin, kantor atau apotik tempat kerjanya Mbak Titi itu ya penuh pasien. Apalagi hari itu dokter spesialis kandungan baru datang dari Jawa dan mulai buka praktek. Makanya pasiennya full. Bisa ditebak kan jam berapa akhirnya Mbak Titi pulang. Namun karena ada Pak Satpam yang menjaga mesnya Mbak Titi pun agak sedikit lega dan tenang gitu loh. Ya pulang kerja seperti biasa, mandi dulu, sembahyang dan tidur. Hari itu kan seperti diceritakan di awal ya, itu kan masih bulan Ramadan, otomatis Mbak Titi kan sahur ya pagi harinya. Sekitar jam 3 pagi Mbak Titi ini di dapur bikin
mie instan untuk makan sahur. Lah, pada waktu saat nyalain kompor, sekilas di belakangnya Mbak Titi ini ada sekelebat bayangan melayang menuju kamar mandi. Sontak Mbak Titi pun nengok, tapi nggak ada apa-apa. Akhirnya Mbak Titi pun cek ke kamar mandi juga nggak ada apa-apa. Lah, sewaktu Mbak Titi mau taruh panci di atas kompor, tiba-tiba keran air di kamar mandi itu menyala. Otomatis kaget lah Mbak Titi. Nengok ke belakang karena colokan pompa airnya itu ada di tembok belakangnya Mbak Titi. Padahal colokannya itu nggak nyancep. Bisa dibayangkan ya. Colokan pompanya nggak nancep tapi airnya mengalir. Mbak Titi langsung merasakan ada kejanggalan ya. Langsung tanpa pikir panjang kembali masuk ke kamar, nggak jadi masak. Dan Mbak Titi pun sahur dengan mie mentah karena kebetulan sempat waktu lari mie-nya itu masih dibawa Mbak Titi ke kamar. Selesai sahur dengan mie mentah tersebut, Mbak Titi ini masih baring-baring ya sambil nunggu waktu subuh. Lampu pun dipadamkan sama Mbak Titi sambil tidur-tiduran membelakangi pintu. Samar-samar Mbak Titi ini dengar suara anjing melolong panjang sekali. Makin lama itu rasanya tuh makin dekat dan anjing itu melolong tepat di bawah jendela kamarnya Mbak Titi ini. Mulailah Mbak Titi ini bulu kuduknya mulai merinding dan kedua kakinya Mbak Titi ini mulai terasa dingin. Sementara kedua anjing itu terus melolong-lolong. Karena merasa terganggu, Mbak Titi pun berbalik badan. Tetapi alangkah kagetnya Mbak Titi dan langsung shock. Karena pas di dekat kepalanya Mbak Titi ini duduk seorang perempuan berbaju putih panjang, rambut panjang, berwajah pucat. Wajahnya itu seperti noni-noni Belanda ya, menatap ke arahnya Mbak Titi dengan tatapan sedih. Sedangkan Mbak Titi karena mungkin merasa kaget dan takut dan shock tadi ya, itu lehernya itu terasa seperti dicekik, tidak bisa teriak. Mau baca doa, lidahnya itu katanya rasanya tercekat. Lama dia duduk di situ. Badannya Mbak Titi pun sudah gemetar, mata itu dipejamkan karena saking takutnya dia. Waktu itu Mbak Titi sampai tidak sadarkan diri. Ya karena mungkin saking takutnya memuncak itu ya sampai nggak sadarkan diri itu. Sampai paginya Mbak Titi itu terbangun karena mungkin mendengar suara pintu kamar dan jendela itu digedor-gedor dari luar sambil manggil-manggil namanya Mbak Titi ini. Dan itu adalah teman-temannya Mbak Titi. Mungkin khawatir ya terjadi sesuatu dengan Mbak Titi ya. Dan kejadian itu berlanjut gak hanya sekali, bahkan beberapa kali. Hingga sore sepulang Mbak Titi sepulang dari belanja, sewaktu itu Mbak Titi kan memasuki gang menuju rumah ya. Rumah yang ditinggali. Mbak Titi itu bertemu dengan seorang ibu yang sedang mengasuh cucunya main-main dengan sepeda di depan gerbang rumahnya Mbak Titi. Ternyata itu adalah Bu Nurma yang rumahnya yang bertembok tinggi ya dengan pintu pagar tertutup itu. Ibu itu seperti heran melihat Mbak Titi, mungkin ya karena nggak pernah bertemu juga. Setelah dekat karena Mbak Titi yang lebih muda ya, otomatis Mbak Titi pun menyapa duluan ke beliaunya itu. Selamat sore Bu. Bu Nurma pun membahas dengan sapaan Mbak Titi sambil menatap Mbak Titi masih dengan pandangan heran-heran gitu loh. Loh, Mbaknya namanya siapa? Tanya ya beliau Bu Nurma ini. Saya Titi Bu yang kerja di kantor depan itu, jawabnya Mbak Titi. Baru? Tinggalnya di mana? Tanya beliau lagi. Mbak Titi langsung menjawab, di rumah situ Bu, sambil menunjuk rumah tua di samping rumahnya beliau ini. Hah?
Yang betul, jerit beliau, Bu Nurma itu. Betul Bu, sudah berapa lama Mbak Titi tinggal di situ? Tanya Bu Nurma dengan raut yang masih nggak percaya kalau Mbak Titi sebenarnya masih tinggal di situ cukup lama. Ya sejak saya kerja di kantor itu Bu, saya sendirian tinggal di rumah itu, jawabnya Mbak Titi lagi. Astaga, Bu Nurma menjerit lagi. Ya Allah, Mbak Titi tolong maafin saya nggak tahu kalau Mbak Titi ada tinggal di rumah itu. Saya pikir rumah itu kosong, kata beliaunya Bu Nurma ini sambil raut muka macam orang yang bersalah begitu. Dan Mbak Titi pun bingung, kenapa harus minta maaf. Akhirnya untuk menjawab bingungnya Bu Nurma itu, beliaunya bercerita bahwa kapan hari itu cucunya kan sering kalau tiap menjelang maghrib itu selalu lari ke dekat jendela dan ngomong-ngomong sendiri seperti ada yang ngajak cerita gitu. Jadi tiap hari itu selalu begitu. Setiap ditegur neneknya, dia selalu menangis, meronta-ronta dan selalu bilang, "Oma, kasihan kakak itu tidak ada teman." Karena sering begitu, akhirnya Bu Nurma meminta tolong seorang ustadz untuk membantu cucunya itu. Dan juga supaya cucunya tidak diganggu lagi oleh makhluk halus. Akhirnya Pak Ustadz pun membantu dan memindahkan makhluk itu ke rumahnya yang ditempati Mbak Titi yang dikira rumah kosong. Dan sosok itu katanya adalah seorang noni Belanda. Mendengar cerita dari Bu Nurma, otomatis Mbak Titi kan kaget dan gak bisa berkata apa-apa. Mungkin lagi apes barangkali ya, menurut Mbak Titi ya, sambil mendesah. Ya, bertambah lagi dari satu penghuni rumah tua ini yang sekarang ditempati Mbak Titi. Jadi tiap hari itu Mbak Titi ini selalu spot jantung. Mau pindah dan cari rumah kos, enggak lah, masih enggak mudah gitu loh, jauh dari kantor. Dan kalau malam itu kan banyak orang-orang yang mabuk ya berkeliaran di jalan. Dan itu lebih horor dari hantu itu sendiri menurut Mbak Titi. Kalau berpapasan dengan orang mabuk, kalau enggak hati-hati dan menghindar, bisa-bisa kena tebas parang katanya. Dan akhirnya Mbak Titi pun bisa-bisa pulang kampung tinggal nama doang. Ya sudah, akhirnya Mbak Titi cuma bisa pasrah sama yang kuasa ya. Karena Mbak Titi kan merantau juga atas izin yang kuasa. Dan juga jika memang tidak membawa kebaikan, Allah pasti akan membawa Mbak Titi pulang dan berkumpul kembali dengan keluarganya. Itu tadi pengalaman dari Mbak Titi, bener-bener saya sampai gak bisa bicara apa-apa bagaimana kalau di posisi Mbak Titi itu ya. Bener-bener very strong Mbak Titi ini. Salut buat Mbak Titi ya. Katanya Mbak Titi juga masih banyak cerita-cerita waktu tinggal di Mes Tua ini. Mudah-mudahan Mbak Titi segera bisa menulis dan mengirimkan cerita untuk dibagi bersama sedulur Dongeng Tengah malam ini. Dan sangat terima kasih sekali Mbak Titi atas kiriman ceritanya. Mudah-mudahan sedulur semua bisa terhibur. Dan untuk yang mau kirim cerita bisa via email ya, emailnya dongengtengahmalam@gmail.com. Dan juga jangan lupa yang belum subscribe bisa subscribe sekarang ya. Tulis komentarnya bagaimana Mbak Titi ini, mungkin bisa dikomentari betapa strongnya Mbak Titi ini, betapa kuatnya Mbak Titi ini menghadapi semuanya itu. Dan yang di Spotify jangan lupa follow supaya bisa mengikuti cerita terbaru berikutnya. Dan juga terima kasih yang sudah mendengarkan cerita dari Dongeng Tengah malam ini, juga atas komentar-komentarnya. Dan saya dari Dongeng Tengah Malam, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.